Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, prosesi ibadah haji telah selesai. Yang umrah di awal-awal Muharram telah kembali. Alhamdulillah. Wabil khusus keberangkatan kami umrah kali ini luar biasa. Alhamdulillah, bertepatan dengan hari Asyura. Keberangkatan umrah yang kami lakukan pas di hari Asyura 10 tahun, sehingga kami menamakan dengan umrah Asyura. Alhamdulillah, kami kembali dalam keadaan sehat, wa'afiat, selamat, dan tidak lupa terus-menerus kami mohon kepada Allah agar amal soleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail tatkala meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idza rafa'a Ibrahim qawa'ida min al-bait wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi bangunan Ka'bah. Apa yang mereka katakan? Setelah selesai melaksanakan sebuah amal soleh yang paling soleh, membangun rumah Allah, membangun kiblat kaum muslimin sedunia. Rabbana taqabbal minna, ucapan yang terus berulang oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka nabi, tetapi mereka tidak pernah merasa dan tidak pernah jemu untuk memohon kepada Allah al-qabul. Semoga amalan soleh yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Innaka antas sami'ul 'alim. Ini salah satu bentuk tawassul. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, tapi Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang kami ucapkan ketika kami beramal soleh, apa yang ada di dalam hati kami. Al-'alim. Kita semua berharap keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang menjadi contoh dalam salat kita. Sebagaimana yang beliau sampaikan, sallu kama ra'aytumuni shalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Alhamdulillah, kajian ini adalah bagian yang kedua dari silsilah kajian kita fikih salat, khususnya bab tentang kaifiyah salat Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, bab raf'il yadayn fi takbiratil ula ma'a al-iftitah sawa'a. Saya ulangi judul bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari, bab raf'il yadayn fi takbiratil ula ma'a al-iftitah sawa'a. Bab tentang mengangkat kedua tangan pada saat takbirah yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Ma'al iftitah, bersamaan dengan membuka salat, sawa, bersamaan, berbarengan. Kalau
wujub takbir, wajibnya takbir, yaitu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Wa iftitahis shalah, dan perihal pembukaan sholat. Intinya amalan yang pertama sekali dilakukan dalam sholat, memulai sholat adalah takbiratul ihram. Bab yang kedua, di dalam tata cara sholat Nabi menurut versi Sahih Bukhari adalah tentang mengangkat kedua tangan. Karena itulah yang dikerjakan bersamaan, berbarengan dengan takbiratul ihram. Bab raf'il yadayn, bab mengangkat kedua tangan. Raf' mengangkat kedua tangan. Al-yadayn, kedua tangan. Fi takbiratil ula, di takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, ma'al ibtidah, bersamaan dengan pembukaan sholat, sawa, berbarisan. Kaum muslimin dan muslimat rahimahnya rahimakumullah, ini baru judul bab yang di dalamnya terdapat isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa permasalahan ini ada khilafiyah. Permasalahan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram pun ada silang pendapat di kalangan ulama. Apa hukumnya mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram sebagai pembukaan sholat? Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana jumhur ulama, mayoritas ulama memilih pendapat bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau membuka salat adalah suatu hal yang wajib. Berdasarkan hadis yang akan dibawakan dan diturunkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Hanya satu hadis, hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebelum kita menyampaikan hadisnya, dari judul tadi kita sampaikan bahwa ada perselisihan ulama tentang hukum mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Antara yang mengatakan wajib dan ini dipilih oleh jumhur atau mayoritas ulama, dengan sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib mengangkat tangan, tidak wajib, sebagaimana yang dipilih oleh mazhab Hanafi, mengatakan tidak wajibnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah mengangkat tangan, kedua tangan pada saat takbiratul ihram, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Bukhari. Bab raf'il yadayn fi takbiratil ula ma'al ibtidah sawa. Kata-kata sawa berbarengan. Ini menunjukkan bahwasanya di sana pun ada silang pendapat tentang bagi yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan adalah suatu hal yang wajib ketika melafazkan takbiratul ihram. Permasalahan berikutnya adalah yang diperselisihkan, apakah ucapan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan itu harus bersamaan atau boleh tidak bersamaan. Ini masalah yang lain. Kata-kata sawa yang ditambahkan di
dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam judul ini, judul babnya, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Imam Bukhari dalam hal ini memilih pendapat yang mengatakan antara ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan itu bersamaan. Dan ini yang paling rajih, paling banyak dipilih oleh para ulama mazhab. Di sana ada hadis atau riwayat, yaitu yang dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwasanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mendahulukan mengangkat tangan, baru kemudian takbir, Allahu Akbar. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, Nabi mendahulukan lafaz takbir kemudian mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ini juga ada riwayat, dan itu riwayat Imam Muslim, sahih. Tapi Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, lebih memilih pendapat sawa. Rafa'at al-yadayn fi takbiratil ula ma'al ibtidah' sawa. Mengangkat kedua tangan pada saat mengatakan takbirah yang pertama, takbiratul ihram, ketika membuka salat adalah bersamaan. Ini pilihan pendapat Imam Al-Bukhari. Dan ini yang lebih rajih, seperti mayoritas para ulama mazhab, baik Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Apalagi mazhab Imam Syafi'i, mazhab di negeri kita, ini membaca takbiratul ihram harus iqtiran, muqaranah, bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Tetapi kita tidak boleh mengingkari orang-orang yang melakukan atau melaksanakan riwayat yang lain yang juga sahih. Karena Imam Bukhari saja toleransi dalam khilaf atau perselisihan masalah ini, sehingga beliau ketika membuat judul bab saja tidak tegas. Bab tentang hukum mengangkat tangan, kedua tangan pada saat takbir yang pertama, takbiratul ihram, ketika membuka salat secara bersamaan. Beliau tidak langsung mengatakan hukumnya wajib, karena masalahnya adalah diperselisihkan oleh ulama. Namun beliau memilih mana yang lebih kuat, dan yang lebih kuat adalah al-iqtiran, menyamakan antara gerakan mengangkat kedua tangan pada saat melafazkan lafaz takbir, takbiratul ihram. Itu yang lebih sempurna. Lalu bagaimana kita menjawab adanya riwayat Imam Muslim yang juga sahih, yang menyatakan bahwa menggunakan kata-kata tumma. Saya bawakan lafaznya, rafa'a yadayhi tsumma kabbar. Mengangkat kedua tangannya kemudian Nabi bertakbir. Dalam riwayat Muslim yang lain, kabbara tsumma rafa'a yadayhi. Nabi bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Adanya fakta ini atau riwayat yang seperti ini, dan ini sahih, tidak bisa kita tolak, menunjukkan kebolehannya. Boleh sesekali untuk menunjukkan bahwasanya tidak wajib menyertakan, harus serentak begitu, antara rafa
raf'ul yadain dengan lafaz takbir, sebagaimana yang terjadi di kalangan penganut fanatik mazhab, baik Malikiyah maupun Syafi'iyah atau Hanafi. Masing-masing mazhab itu ada orang-orang yang fanatik. Yaitu misalnya yang mengatakan kalau bacaan takbir Allahu Akbar itu tidak pas masuk dengan proses mengangkat kedua tangan, maka nggak sah. Ini berlebihan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari judul bab, beliau tidak tegas mengatakan wajibnya. Berarti kalau nggak wajib, kalau nggak serentak atau keluar lafaznya, misalnya beda dikit, Allahu Akbar, sudah selesai, tangan bersedekat, baru rohnya kebaca, Allahu Akbar. Ada orang yang terlalu fanatik sehingga yang namanya muqaranah harus seimbang. Yang namanya seimbang itu harus berjalan seiring, nggak boleh ada yang lebih dahulu atau yang tertinggal, terbelakang. Ini kurang tepat. Berarti kita berusaha untuk mengkompromikan semua riwayat yang sahih. Namun sekali lagi, karena ini masalah khilafiyah, sehingga tidak boleh kita ingkari adanya saudara-saudara kita yang melaksanakan takbiratul ihram itu dengan mendahulukan takbir baru kemudian mengangkat tangan. Allahu Akbar. Boleh. Atau mendahulukan mengangkat kedua tangan baru bertakbir. Allahu Akbar. Itu juga boleh. Akan tetapi yang lebih sempurna adalah menyamakan antara mengangkat kedua tangan dan lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu judul bab. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua bagaimana sikap Imam Bukhari di dalam khilafiyah. Para ulama sebelum beliau sudah berselisih pendapat. Jadi beliau dengan santunnya membuat judul bab dan memilih pendapat yang terkuat menurut beliau dengan menurunkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. An Salim bin Abdullah an Abi, dari Salim bin Abdullah anaknya Ibnu Umar, dari bapaknya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan mangkibnya, kedua mangkib yaitu kedua bahu. Mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu. Kurang lebih seperti ini. Ini namanya mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu. Gak mesti harus ujung jari ini, gak boleh melebihi bahu. Ya, yang namanya sejajar berarti ya kurang lebih. Mengangkat tangan bukan apa istilahnya kalau tangannya direntangkan ke depan, ya merentangkan ke depan, bukan. Karena ada sebagian kami pernah melihat, mohon maaf saya praktekkan, ada yang bertakbir Allah. Jadi sejajar dengan bahu juga, tetapi ini bukan mengangkat tangan, ya, tapi mengangkat tangan begini.
raf'ul yadain. Bukan merentangkan ke depan, walaupun ditegakkan telapak tangannya sehingga dikatakan sejajar dengan bahu. Karena kita tidak pernah melihat contoh dari pendahulu kita, para ulama. Saya tidak pernah melihat para masyayikh, para guru, kiai, ustaz atau alim yang bisa dijadikan sebagai sandaran atau hujjah dalam perbuatannya yang melakukan seperti tadi. Jadi benar-benar mengangkat tangan. Salah satu riwayat sejajar dengan bahu. Nanti ada riwayat yang lain sejajar dengan udhunain. Maka tadi seperti yang kami katakan, tidak perlu atau tidak harus, nggak boleh jari-jari ini melebihi bahu. Namanya sejajar. Jadi harus dirapatkan. Nah, ini juga sama kesalahan. Sejajar itu tidak harus rapat. Jadi ada yang ketika takbiratul ihram, jadi kayak olahraga dulu Pak. Nah, begitu. Apa namanya? Muscle ya, untuk membentuk dada supaya two pack atau six pack. Gak harus, tapi sejajar biasa. Lakukan, tidak perlu berlebihan. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah memutar-mutar tangan sebelum bersedekah. Ya. Allahu Akbar. Karena mungkin kanan duluan, tapi kanan yang harus diakhirkan, maka terjadi perputaran seperti itu. Itu tidak seperti itu. Jadi harus biasa saja. Allahu Akbar. Ya, langsung. Tidak ada proses perputaran tangan ketika ingin bersedekah. Karena yang berbeda ini hadwa mankibain. Dengan jelas Ibnu Umar menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika sholat. Idza kana sholat, beliau kemudian memberikan waktu kapan saja Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Yang pertama, idza kana sholat, kalau memulai sholat, ya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa idza kabbara lirukuu. Kemudian yang kedua, apabila beliau bertakbir untuk rukuk. Berarti aba-aba gerakan perpindahan dari berdiri ke rukuk itu ada takbirnya. Wa idza kabbara lirukuu. Dan beliau apabila bertakbir untuk rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangan. Dan ini tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mazhab. Maksud kami adalah mazhab Malikiyah. Orang-orang yang bermazhab Malikiyah itu ketika rukuk hanya bertakbir tapi tidak mengangkat kedua tangan. Karena mereka pada asalnya tidak bersedekah. Jadi ketika rukuk Allah langsung tanpa mengangkat kedua tangan. Imam Bukhari jelas lebih belakangan daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad. Itu guru-guru yang lebih senior, ulama-ulama yang lebih mulia dari segi generasi ketimbang Imam Bukhari. Tetapi kritik dalam masalah hadis, kemudian
masalah madhab itu hal yang biasa. Ini adalah salah satu bentuk kritik beliau Imam Bukhari terhadap para imam terdahulu. Beliau tidak mengatakan dengan kata-katanya, tetapi dengan hadis Nabi. Lalu bagaimana dengan perkataan Ibnu Umar? Yang mana Ibnu Umar ini salah satu rawi yang paling banyak disebutkan di dalam kitab hadisnya Imam Malik Al-Muwatta. Bahkan sanadnya Imam Malik itu banyak ke Ibnu Umar. Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Sangat dekat sekali. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya apabila membuka sholat, berarti takbiratul ihram. Apabila bertakbir untuk rukuk, angkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', rafa'ahuma kadzalika aidan. Dan apabila beliau bangkit dari rukuknya, yaitu i'tidal, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula, yaitu sejajar dengan bahu. Wa qala sami'a Allahu liman hamidah. Dan Nabi SAW seraya mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Dalam riwayat ini, imam pun setelah mengatakan sami'a Allahu liman hamidah juga membaca Rabbana wa lakal hamd. Sehingga disinilah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah ketika imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka makmum hanya menjawab Rabbana wa lakal hamd berdasarkan hadis-hadis sebelumnya, di mana Nabi SAW mengatakan di pertemuan kita yang terakhir, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Rabbana wa lakal hamd. Apabila dia imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian Rabbana wa lakal hamd. Dengan dua riwayat, ada yang pakai waw, ada yang tidak pakai waw, dua-duanya benar. Nah, apakah bacaan makmum hanya Rabbana wa lakal hamd atau Rabbana lakal hamd? Makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah. Dari hadis ini, di mana imam itu sudah diketahui sebelumnya adalah dalam rangka untuk diikuti, maka ketika Rasulullah SAW membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, makmum pun demikian. Artinya kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum pun sebelum mengatakan Rabbana wa lakal hamd baca sami Allahu liman hamidah. Namun sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Yang paling penting adalah kita mengikuti gerakan imam. Sekali lagi, yang paling penting adalah kita mengikuti gerakan imam, khususnya dalam sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri-sendiri, jelas sami Allahu liman hamidah dibaca, dan juga Rabbana wa lakal hamd juga dibaca. Yang jadi permasalahan apa? Makmum membaca apa pada saat bangkit dari rukuk. Insyaallah akan ada tambahan penjelasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita selesaikan dulu hadisnya. Wa kana la yaf'alu dzalika bis-sujud. Dan Rasulullah SAW tidak melakukannya, yaitu mengangkat kedua tangan pada saat mau sujud. Ini adalah perkataan Ibnu Umar yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi beliau menceritakan keadaan Nabi SAW kalau sholat, khususnya dalam hal mengangkat kedua tangan kapan saja dan kapan tidak mengangkat. Beliau mengatakan ketika sujud tidak mengangkat kedua tangan. Artinya apa? Ketika setelah tidak mau turun untuk sujud itu tidak mengangkat dua tangan.
Jadi berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini, tidak ada gerakan mengangkat kedua tangan pada saat mau sujud. Lalu bagaimana dengan sebagian kalangan yang melakukan atau mengangkat kedua tangan pada saat mau sujud? Wallahu a'lam, apakah berdasarkan hadis yang sahih atau tidak? Yang jelas bukan Sahih Bukhari. Tentang kesahihannya atau keabsahannya, wallahu a'lam, kami belum melakukan penelitian lebih lanjut. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan derajat hadis yang menjadikan sebagai sandaran sebagian orang atau sebagian kalangan yang mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud, karena jelas berlawanan atau menyelisihi hadis Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu yang umum kita lakukan atau mazhab kita, persis seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari nanti insyaallah di bab-bab selanjutnya akan membahas lebih khusus kapan saja atau bagaimana keadaan setiap gerakan-gerakan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selesai hadis Ibnu Umar yang menjelaskan atau mendukung judul bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Kita ulang lagi, tadi babnya atau judul bab Imam Bukhari mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram ketika membuka salat itu berbarengan. Kemudian beliau menurunkan hadis Ibnu Umar. Pertanyaan saya, di mana letak penunjukan dalam hadis tersebut yang mengatakan bahwa Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari, landasan beliau apa sehingga beliau mengatakan mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram membuka salat itu harus atau bukan harus secara bersamaan atau serentak. Hadisnya ada Ibnu Umar. Dari pemaparan isi hadis dimulai dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah mengangkat kedua tangannya, hazwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya, tidak terlihat salat apabila membuka salat, wa idza kabbara lirukuu, dan apabila bertakbir untuk rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu min rukuu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, rafa'ahu ma'adzalika aidha, beliau mengangkat kedua tangannya seperti ini juga, yaitu sejajar dengan kedua bahu, wa qala sami'a Allahu liman hamidah, dan beliau mengatakan tasmi' sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, dan tahmid. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukannya pada saat sujud. Itu isi hadisnya. Kira-kira sependengaran Bapak Ibu sekalian, ada enggak sesuatu yang menunjukkan sawa, harus bersamaan antara raf'ul yadayn takbiratul ula, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ma'al iftitah, bersamaan dari hadis secara baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak menyamakan, ya, tidak baik dari baik. Lalu dari mana Imam Bukhari berani menambahkan kata-kata sawat, bersamaan, sehingga kita mengatakan sebagai pengikut mazhab Syafi'i, ini Imam Bukhari ada mengatakan ikhtilaf, muqaranah,
antara lafaz takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Siapa Pak? Bu, yang bisa jawab? Dapat hadiah jam-jam. Masya Allah. Masih ada jam-jam, tapi saya lupa bawa sebagai hadiah buat jamaah yang bisa jawab. Insya Allah akan saya berikan di pertemuan yang akan datang. Ada yang berani jawab? Saya silakan Pak. Tidak ada kata-kata thumma. Padahal di riwayat yang lain ada bahwa thumma rafa'a yadayhi, gitu ya. Sedangkan di sini tidak ada, cuma kan ya rafa'a yadayhi idza iftataha shalah. Ya Pak ya. Idza iftataha shalah. Jadi bapaknya mengatakan, jadi hubungannya dengan hadis yang lain atau riwayat yang lain di mana ada kata-kata thummanya. Sedangkan di lafaz hadisnya Imam Bukhari tidak ada. Maka beliau mengatakan ini serentak gitu, sawah gitu ya Pak ya. Baik, saya terima dulu. Yang lain Pak, ada yang punya pendapat? Ini Sahih Bukhari di antara keunggulannya luar biasa. Buat Bidul Bab, lalu beliau turunkan satu hadis, dua hadis yang kadang-kadang terkadang sulit bagi kita untuk menggali dari mana Imam Bukhari mengatakan sawah ma'al kita bersamaan dengan membuka sawah. Ada lagi yang berpendapat? Silakan Pak, sambil menunggu muadzin. Muadzin sudah siap ada? Belum siap ada? Ada jam berapa Pak? Masya Allah. Kalau jam saya sudah 2 menit yang lalu. Baik, sambil menunggu jawaban, kita dengarkan dulu pemandangan Indonesia. Bapak.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi sudah ada tanggapan atau jawaban? Ada jawaban yang lain, Bapak Ibu sekalian? Saya persilakan untuk menyampaikan ide. Ya, tidak masalah, mudah wasa kita saling belajar, karena mengaji itu adalah membuat kita lebih cerdas, membuat kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Kira-kira dari apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini, judul babnya mengatakan kalau beliau berisyarat mengangkat kedua tangan itu sambil bertakbir, dilakukan secara berbarengan. Lalu menurunkan hadis, di mana hadisnya secara zahir tidak dengan jelas ada lafaz berbarengannya. Hanya saja menginformasikan bahwa dulu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya pada saat apa saja. Tidak lebih dari itu. Pada saat membuka sholat, yaitu takbiratul ihram tadi. Kemudian, jadi tidak ada kata-kata berbarengan. Ini masalahnya, ini yang mau kita cari. Dari mana? Kemudian pada saat ruku, pada saat tidak. Dan Nabi tidak melakukannya pada saat sujud. Hanya itu. Jadi beliau mengatakan berdasarkan atau tinjauannya dengan riwayat yang lain. Riwayat Imam Muslim ada kata-kata tummanya, sedangkan Imam Bukhari tidak ada kata-kata tumma. Berarti itu menunjukkan polos, ya. Artinya berbarengan, ya, bersama. Ketika tidak ada tumma maka bersama. Baik, saya terima, saya tampung dulu. Siapa tahu ada pendapat lain yang lebih dekat. Siapa? Ya, silakan Mas. Ya. Baru takbir. Mengambil pertengahannya. Berarti dengan ini apa namanya? Dari hadis yang diturunkan Imam Bukhari, ya dari hadis yang diturunkan Imam Bukhari kira-kira ada ini kan? Ada indikatornya? Gak ada ya? Terus dari mana? Terus dari mana? Bukan dari hadis tadi, bukan dari hadis ini, tetapi dari, coba ulangi tadi, dari pemikirannya Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari itu memilih untuk bersamaan itu karena ada versi di mana Nabi SAW pernah melakukan tidak berbarengan. Ya, mengangkat tangan baru takbir. Nah, berarti pertengahan adalah menyerentakkan itu, gitu ya. Membuat itu serentak, gitu ya. Masya Allah. Ya, saya tampung juga. Baik, ibu-ibu ada yang ingin berpendapat? Serentak mantap, ya Pak. Iya, kita sudah menyampaikan bahwa yang paling logik adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam judulnya. Hanya saja, kenapa Imam Bukhari tidak menampilkan hadis yang mendukung langsung secara zahir? Ada kata-kata yang menunjukkan kalau hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Imam Bukhari telah mengetahui adanya hadis yang sahih yang lainnya, namun tidak beliau cantumkan dalam kitabnya karena tidak memenuhi syarat beliau. Tapi beliau mengatakan itu sahih, yaitu hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rafa'a yadayhi ma'at takbir." Rafa'a yadayhi ma'at takbir. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Tapi karena ini tidak memenuhi syarat Imam Bukhari untuk dimasukkan ke dalam kitab sahihnya yang paling sahih ini, sehingga tidak tercantum. Tetapi beliau paham dan beliau meneliti. Namun hadis yang beliau jadikan atau beliau turunkan untuk mendukung bab ini adalah hadis yang lebih sahih menurut beliau, yaitu hadis Ibnu Umar. Ya. Dengan lafaz tanpa kata-kata maaf. Ya. Dengan lafaz tanpa kata-kata maaf. Tapi di sana ada riwayat yang menyatakan dengan jelas dan terang ada kata-kata bersamaan maaf. Jadi dan inilah kita perlunya mengkaji atau membaca kitab-kitab syarah penjelasan para ulama, khususnya yang berkaitan dengan matan Sahih Al-Bukhari. Kalau seperti itu maka menjadi jelas, oh berarti Imam Bukhari punya alasan, punya latar belakang, punya argumentasi. Karena kalau beliau hanya berpatokan pada hadis Ibnu Umar ini saja, tentu beliau akan dihujat habis-habisan, dikritik dengan sangat pedas. Dalam hadis tersebut tidak ada sama sekali kata-kata ma'anya, kata-kata bersamaan, hanya informasi sebatas pengetahuan bahwasanya kapan saja Nabi SAW melakukan mengangkat kedua tangannya dalam sholat. Tapi apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak? Sama sekali dalam hadis itu tidak disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi riwayat Imam Abu Dawud dengan perawi yang sama, Ibnu Umar juga mengatakan itu. Kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir dari awal. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah kita perlu mengkaji Sahih Bukhari, kemudian ada penjelasan dari para ulama dengan mengutip dan mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada di kitab-kitab hadis yang lain, sehingga pembahasan kita menjadi utuh, ya, tidak parsial. Pembahasan kita menjadi lengkap, komplit. Kita bisa menanggapi atau menjawab ketika ditanya, hadisnya sama sekali tidak menunjukkan kebersamaan antara ucapan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama memberikan pendapat yang bermacam ragam tentang hikmah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat memulai sholat. Ada yang mengatakan itu adalah gabungan antara nafi dan isbat. Dan oleh karenanya mazhab Hanafi itu lebih merajihkan mengangkat tangan terlebih dahulu baru takbir. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu isyarat dari menafikan selain Allah sebagai ilah yang dituju ketika sholat. Tidak ada yang lain selain Allah. La ilaha itu simbolnya diisyaratkan dengan mengangkat dua tangan. La ilaha, tidak ada ilah. Membuang semua ilah. Kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain,
illallah. Allahu Akbar. Hanya Allah. Satu-satunya yang Maha Esa. Jadi disinilah perbedaan pendapat ulama, apakah menyertakan antara mengangkat kedua tangan dengan takbir atau mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Ini yang dipilih oleh mazhab Hanafi. Adapun yang bertakbir terlebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan, walaupun dalam riwayat Muslim ada riwayatnya, tetapi tidak jadi pilihan salah satu mazhab yang empat. Tidak menjadi pilihan salah satu mazhab yang empat. Mazhab Hanafi hanya memilih lebih mendahulukan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian bertakbir. Adapun jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah serentak. Allahu Akbar. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain, di antaranya para ulama mengatakan itu supaya bisa dilihat oleh orang yang tuna bicara. Jadi harus ada isyarat. Oh, berarti mulai gerakan imamnya. Karena dia tidak bisa mendengar Allahu Akbar, maka harus ada mengangkat kedua tangan. Coba Pak kalau sholatnya langsung tanpa mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Orang yang memiliki kekurangan fisik mendengar itu nggak bisa bakal ikut sholat berjamaah. Tapi dengan adanya gabungan antara mengangkat tangan dan takbir, maka itu bisa dilihat oleh orang buta maupun orang yang bisu atau tidak bisa mendengar. Kemudian ada juga yang mengatakan itu maksudnya adalah membuang segala hal yang bersifat keduniawian ke belakang. Membuka tabir, ada juga yang mengatakan membuka tabir antara hamba dengan Rabb. Artinya ketika sholat sudah tidak ada lagi batas. Sangat dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan masih banyak yang lainnya lagi karena waktu. Sebagai penutup, Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, pernah bertanya kepada gurunya, "Ma ma'na al-yadayn?" Apa wahai tuan guru? Imam Syafi'i ditanya, apa makna dari mengangkat kedua tangan? Imam Syafi'i mengatakan, "Ta'zimullah wa ittiba'u sunnati Nabi." Ini perkataan yang sangat luar biasa. Mengangkat kedua tangan itu maknanya adalah mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini manhaj. Imam Syafi'i mengikut sunnah Nabi yang sejati. Rasul Yadain mengangkat kedua tangan sudah tidak ada lagi macam-macam ya pendapat. Beliau mengatakan ta'zimullah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Sudah selesai, beres. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi yang paling dekat jawabannya Pak. Ini ya, saya punya hadiah Pak, tapi kadang-kadang silakan Pak terima 5 real. Ini sisa uang umroh Pak. Mudah-mudahan bisa umroh nanti. Nabung uang real ya. Insyaallah. Mudah-mudahan suatu saat nanti. Baik, tutup pengajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.